Kofo Cup tahun ini bikin kejutan besar. Pemain asing dan kota Asia resmi dilarang tampil. Jadi siapa sih yang paling diuntungkan? Keputusan mendadak ini bikin semua klub harus main full pemain lokal. Artinya nggak ada opposite asing ataupun juga middle blocker atau outside hitter yang jadi mesin point. Klub dengan kedalaman roster lokal jelas di atas angin. Hyundai Hillstate atau GS Caltech misalnya, mereka punya pemain Korea yang sudah terbiasa jadi tulang punggung karena pemain-pemain mereka banyak yang cedera dan mereka sudah terbiasa melakoni bermain tanpa pemain asing. Sebaliknya, tim yang biasa mengandalkan bintang asing bakal kesulitan cari pencetak poin stabil. Strategi yang dirombak, variasi serangan dan kerja kolektif jadi kunci. Jadi menurut kalian siapa klub yang bakal menjadi juara Kofo Cup 2025 ini? Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Bosu Channel. Udah lama juga ya, nggak bikin vlog baru. Kasihkan sendiri. Kofo Cup 2025 sudah dimulai. Aduh, Bang Bosu baru buat baru buat videonya kali ini. Tapi tidak ada kata terlambat ya. Yang pasti pembukaan Kofo Cup 2025 sudah dimulai kemarin dan FIPB merekomendasikan agar klub tidak menurunkan pemain asing atau kuota Asia pada turnamen ini karena aturan istirahat pasca kejuaraan dunia minimal jeda 3 minggu setelah World Championship baru boleh pemain asing diikutkan. Namun pada kenyataannya karena belum sampai 3 mingguan, jadi pemain asing tidak diperbolehkan untuk ikutan di Kofo Cup 2025. Akibatnya rekomendasi ini Kofo mengumumkan bahwa pemain asing dan kuota Asia tidak akan tampil di Kofo Cup 2025 sehingga banyak klub harus bertanding dengan komposisi pemain domestik mereka. Padahal mereka sudah mempersiapkan ya pemain-pemain asing mereka untuk bisa berlaga di Kofo Cup. Nah, keputusan ini diumumkan mendadak ya. Ini menurut salah satu laporan menyatakan pemberitahuan ke klub datang sehari sebelum pembukaan sehingga ada kepanikan penyesuaian cepat di level klub. Beberapa pertandingan awal tetap digelar gitu ya, tetapi tetap tanpa pemain asing dan beberapa sumber melaporkan ada penyesuaian berbeda antara sektor putra dan putri. Misalnya pria sempat menghadapi kemungkinan pembatalan atau pengurangan karena masalah administrasi, kemudian dilanjutkan tanpa asing. Putra diberitakan digelar normal tanpa pemain asing atau undangan dan itu sudah terjadi dan ada satu klub yang mengundurkan diri akhirnya ya. Dan bagaimana dengan format kompetisi dari Kofo Cup ini? Dan format kompetisi Kofo Cup tetap sama, yaitu pertandingan terpusat, kemudian group stage dan juga knockout. Tetapi kualitas dan karakter pertandingan berubah karena absennya pemain asing dan juga pemain Asia yang selalu menjadi kontribusi utama bagi setiap klub. Dan penonton dan klub merasakan perubahan taktis dan intensitasnya menjadi berbeda. Namun inilah sebuah peluang agar pemain-pemain lokal bisa bersinar. Nah, peluangnya seperti apa nih? Tantangannya juga seperti apa? Nah, tim yang punya kedalaman pemain lokal seperti setter, hitter, domestik berkualitas kini lebih berpeluang. Kesempatannya bagi pemain muda lokal untuk tampil dan meningkatkan reputasinya agar mereka lebih banyak bermain, ini adalah salah satu kesempatan yang bisa mereka lakukan. Nah, lebih kecilnya lagi ketergantungan pada pemain asing memberi kesempatan pelatih menguji susunan lokal menjelang musim utama atau V-League. Karena kita tahu di V-League 2024-2025 yang lalu bahwa ketergantungan pemain asing dan pemain kuota Asia itu sangat besar sekali. Dari semua daftar pencetak poin terbanyak dan hal-hal lainnya, mereka memberikan
memberikan kontribusi hampir lebih dari 80% untuk mengangkat tim menjadi juara, dan ini setiap tahun memang selalu terjadi. Nah, di Kofo Cup ini kesempatan untuk pemain lokal agar mereka bisa bersaing minimal gitu kan sejajar dengan pemain kota asing atau kota Asia. Ini menjadi pertaruhan dan ini menjadi sebuah tantangan ya. Keputusan dadakan ini memang sih mengganggu taktik, rotasi, dan chemistry. Klub yang merencanakan taktik dengan pemain asing mendadak harus cari improvisasi. Beban fisik pemain lokal tentu akan lebih meningkat ya, lebih banyak menit untuk bermain intinya. Risiko kelelahan, cedera lebih tinggi jika jadwalnya padat. Namun mudah-mudahan saja ini tidak terjadi ya. Dan kita tahu ada 7 klub putri yang akan bertanding di Kofo Cup 2025 ini. Ada Incheon Hongkuk Live Pink Spiders. Peluangnya ada, tapi ini sangat berat tantangannya bagi Pink Spider menutup celah mereka yang biasa menggunakan poset asing untuk finishing, termasuk juga middle blocker untuk finishingnya, dan ketiadaannya Kim Yong Kung yang tidak bermain ini membuat Pink Spider memiliki tantangan yang besar, dan itu terbukti ya. Pink Spider kalah kemarin itu melawan Hyundai Hillset dengan skor yang cukup meyakinkan. Mereka kalah 3-1, dan ini berarti apa? Ketergantungan terhadap Kim Yong Kung dan juga satu pemain asing dan pemain Asia itu sangat besar banget bagi Pink Spider, dan inilah yang harus ditutupi oleh pelatih asal Jepang. Bagaimana dengan Daejeon Red Sparks sendiri? Kemudian peluangnya jika pemain lokal seperti Spiker dan semuanya stabil, Red Sparks bisa tampil konsisten. Tantangannya kehilangan keunggulan individu dari asing. Nah, karena mereka juga bergantung sama Megawati, Vanja Bukilic, dan juga Tio Senju. Tiga-tiganya sudah tidak ada, tapi dari awal memang sudah diantisipasi oleh pelatih Ko Hye-jin. Nah, inilah saatnya untuk memperlihatkan kemampuan pemain muda dan pemain lokal mereka agar bisa bersinar di Kofo Cup 2025. Bagaimana dengan Suwon Hyundai Hillstate? Peluangnya tim ini sering punya produksi, mereka punya produksi tim pemain lokal yang solid, bisa memimpin tanpa asing, dan ini terbukti ya ketika Wipawi cedera ya gitu, dan mereka memasukkan pemain lokal, mereka tidak mau menggantikan dengan pemain asing, dan hanya Moma sendiri ketika Moma kurang produktif mereka tetap memasukkan pemain lokal mereka, dan ini memang sudah teruji di musim tahun lalu walaupun mereka hanya finish di peringkat yang ketiga. Tantangannya mereka membutuhkan lebih banyak variasi serangan dari sisi lokal. Nah, inilah tantangannya. Bagaimana dengan Hwaseong IBK Altos? IBK punya pemain lokal berkualitas. Kita tahu setter, playmaker yang bisa memaksimalkan peluang. Tantangannya ada penggantian peran scoring yang biasanya dilakukan oleh asing. Nah, itu dia. Tapi IBK memiliki nama-nama atau pemain-pemain yang sepertinya ini akan menjadi peluang bagi mereka untuk bisa menempatkan prestasi yang paling tinggi di Kofo Cup kali ini. Bagaimana dengan Gimcheon Korea Expressway High Pass? Kesempatan bagi pemain muda untuk tampil di pertandingan kali ini. Tantangannya adalah konsisten serangan dan pertahanan melalui tim top, karena bagaimanapun juga mereka masih mengandalkan pemain-pemain asing dan pemain Asia juga di musim-musim yang lalu, dan ini kesempatan bagi pemain muda untuk bisa bersinar. Sedangkan untuk GS Caltech, peluangnya struktur tim dan fasilitas dapat memfasilitasi transisi cepat, dan GS Caltech berkali-kali mereka memiliki tantangan ketika musim V-League tahun kemarin. Giselle Silva cedera, kemudian pemain Asianya juga, dan mereka sudah terbiasa dengan pemain-pemain lokal mereka, dan ini terbukti ya, GS Caltech bisa mengalahkan AI Papers dengan skor yang sangat ketat 3-2, dan ini membuktikan pemain lokal mereka sudah teruji, karena di tahun kemarin ketika di V-League mereka sudah terbiasa tidak memiliki pemain-pemain andalan mereka karena cedera. Bagaimana dengan AI Papers gitu kan? Nah, tim-tim yang biasanya membangun budaya tim atau team play bisa memanfaatkannya. Kedalaman pemain sebagai penentu hasil di laga
ini bisa menjadi peluang walaupun kemarin mereka kalah, tapi kalahnya pun sangat ketat sekali. Peluangnya bagi Papers masih ada untuk bisa bersaing dengan klub-klub papan atas lainnya untuk memenangkan Kofo Cup 2025. Nah, bagaimana dengan Red Spark sendiri? Ini dia, kita harus melihat Red Spark seperti apa peluangnya. Red Spark sebelumnya punya performa bagus ya di V-League musim 2024-2025. Mereka finish reguler di peringkat ketiga dan berhasil di final playoff gitu dengan absennya pemain utama mereka, pemain asing dan kuota Asia Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Vanya Bukilic. Ini tekanan besar untuk scoring dan finishing akan berada penuh di pemain lokal. Tapi sisi positifnya, pemain lokal mereka sudah terbiasa bekerja di level tinggi dan mungkin punya mental dan experience yang cukup agar tidak terpukul oleh perubahan ini. Nah, dengan absennya Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Vanya Bukilic ini memang menjadi satu tantangan sendiri ya. Sisi positifnya pemain lokal mereka sudah terbiasa bekerja di level tinggi dan itu tadi mereka mempunyai mental dan experience yang cukup ya, tanpa harus terpukul dengan perubahan ini. Kedalaman pemain lokal juga terlihat dari roster, ada banyak pemain muda di Red Spark di posisi-posisi kunci seperti setter, outside hitter, middle blocker, bahkan libero. Dan tantangannya seperti apa? Tantangannya adalah kehilangan figur scoring asing atau top scorer akan sangat terasa. Pemain seperti Megawati sebelumnya mendominasi statistik poin dan serangan. Dan adaptasi taktik harus cepat nih dilakukan oleh pelatih Ko Hye-jin. Pelatih harus mengatur strategi serangan yang tidak hanya mengandalkan satu pemain, membuat distribusi bola merata dan memperkuat pertahanan blok servis, kemudian untuk menutup daya serang, menutup kekurangan daya serang, kemudian tekanan fisik dan mental para pemain lokal meningkat. Mereka harus lebih sering bermain, lebih banyak rotasi dan tidak ada cadangan asing untuk mengambil beban tersebut. Nah, ini dia pemain-pemain lokalnya memang diberikan kesempatan untuk bisa unjuk gigi dan memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, daftar pemain Red Spark lokalnya yang akan menjadi kandidat pemain lokal kunci, kita tahu setter tetap ya Yoon Hae-son sebagai kapten tim. Kemudian di bawah Yoon Hae-son setter ada Kim China ya, selalu menjadi opsi atau cadangan untuk rotasi. Yoon Hae-son istirahat sebentar, China masuk, biasanya seperti itu. Nah, semenjak Mega tidak ada, bagaimana dengan opposite lokalnya? Shin Eun-ji sudah mulai meningkatkan skillnya, kemampuannya di Piala U21 kemarin. Ini alternatif finishing setelah Megawati dilepas, gitu kan. John Dabin, kemudian ini adalah outside hitter lokal yang cukup konsisten dan bisa menggantikan Pyo Senju di suatu saat nanti. Lee Son-woo juga outside hitter, spiker dengan tinggi yang melebihi dari pemain-pemain yang lain. Kemampuan attack-nya juga solid, hanya konsistensi dari Lee Son-woo ini harus ditunjukkan. Park Eun-jin, kita tahu ini middle blocker yang tetap menjadi tumpuan utama nanti, juga termasuk Jung Ho-young middle blockernya. Ada juga Lee Ji-soo middle blocker juga. Ini hanya untuk rotasi nanti. Ada Noran libero utamanya, kemudian alternatif liberonya ada Jong Soo-ji dan juga Choi Hyo-soo, itu bisa menjadi alternatif. Oh ya, satu lagi Park Hye-min. Park Hye-min ini bisa dijadikan alternatif juga bagi untuk outside hitternya di Red Spark nanti. Sepertinya Red Spark tidak kesulitan ya untuk mengganti-ganti atau merotasi pemain tergantung keperluannya nanti. Nah, jika starting line up seperti di atas dijalankan dengan baik, Red Spark punya peluang besar menang, terutama di set-set di mana pertahanan dan blok bisa menahan serangan lawan yang mungkin kehilangan kekuatan asing mereka juga. Dan kunci kemenangan dari Red Spark itu antara lain di servis yang agresif, karena punya Shin Eun-ji yang dengan servisnya yang mematikan. Untuk
untuk memecah receive lawan, distribusi bola ke middle blocker dengan cepat agar defense lawan terpecah, penggunaan OH lokal secara kreatif, menjaga supaya tidak error, unforced error seminimal mungkin. Itulah yang bisa dilakukan Respark. Oke, informasi-informasi seputar Kovo Cup sudah Bang Bosu sampaikan, termasuk peluang tim kesayangan Respark di Kovo Cup 2025 ini. Peluang tetap ada atau tidaknya pemain asing, semua klub merasakan hal yang sama. Mereka memutar otak, memutar strategi, memutar taktik agar dengan tidak adanya pemain asing ini mereka tetap memiliki kekuatan yang solid dan akhirnya bisa maju ke babak-babak krusial, bisa maju ke babak semifinal, final, bahkan nanti bisa menjadi juara. Dan ini menjadi tantangan bagi semua klub-klub yang ada di Korea Selatan. Apakah ada klub baru yang akan menjadi juara di Kovo Cup 2025 kali ini? Kita tunggu saja. Bosu pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.